dalam acara webinar yang bertemakan Profesi Masa Depan Insinyur Indonesia. Sebelumnya, kenalkan, nama saya Risma Ayu Andira selaku moderator. Dan di sini ada dua narasumber kita. Yang pertama, Bapak Irfan Dadi, MT. Untuk biodatanya, saya akan bacakan. Biodata yang pertama oleh Bapak Irfan Dadi, MT. Nama Bapak Irfan Dadi, tempat tanggal lahir Bekasi 12 April 1979. Posisi sekarang berada di Kepala Departemen SCM dan Procurement Kala Holding. Kantornya berada di Group Holding. Emailnya dadiirfan@gmail.com. Riwayat pendidikan beliau pada tahun 1997 sampai tahun 2000, D3 Manajemen Industri APP Deperindek Jakarta. Pada tahun 2001 sampai 2003, Sarjana Manajemen Produksi di IKOPIN Bandung. Pada tahun 2008 sampai 2010, Magister Teknik Industri di Universitas Mercu Buana Jakarta. Untuk selanjutnya, langsung saja pemaparan materi pertama oleh Bapak Irfan Dadi, MT. Pada beliau, saya persilahkan, Pak. Sudah terlihat slide-nya yang dari saya? Sudah, Pak. Semuanya? Sudah. Ya, Baik. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Agak ini juga warahmatullahi ketika ditanya masalah profesi masa depan insinyur ya, saya agak terus terang kalau ditanya masalah itu kebetulan untuk di teknik ya, bisa dibilang yang pengalaman saya itu buat teman-teman yang masih pada kuliah nih saat ini ya bisa bilang bahkan profesi di depan tuh banyak sekali di sini. Bahkan kalau saya mau cerita tentang diri saya sendiri pun lumayan bisa bilang mudah dalam mencari pekerjaan di luaran, karena mungkin kebetulan saya lebih banyak kebetulan disiplin ilmu saya di teknik industri, jadi di mana kita itu belajar semua tentang baik keteknikan dan maupun tentang ke manajerial. Jadi untuk proses adaptasinya di pekerjaan maupun proses mencari pekerjaan itu tidak bisa dibilang ya cukup mudah lah. Kita bisa kemana-mana, masuk ke area engineer bisa masuk, terus di area yang sifatnya seperti kayak HC, lalu ke HC itu kayak SDM, lalu ke finance atau bahkan ke sporting, itu kita masih bisa dibilang bisa ikut bersaing lah di situ. Nah, terus kalau kita bicara masalah profesi masa depan, mungkin kita perlu kaitkan dengan revolusi industri 4.0 yang saat ini sedang kita jalani bersama. Nah, saat di revolusi industri 4.0 ini tentu kita ada fase di mana kita menginjakkan kaki di revolusi pertama atau kita kenal dengan revolusi industri yang 1.0 ini, di mana dimulai tahun 1784. Revolusi pertama ini terjadi pada abad 18. Nah, faktor yang memicu kemunculan dari revolusi industri 1.0 ini adalah penemuan teknologi waktu itu yang mesin uap ya, yang pada saat itu di mana sebelumnya pada proses manufaktur itu masih dilakukan oleh manusia. Tapi dengan kehadiran teknologi mesin uap dan tentunya menyebabkan produksi barang dengan jumlah besar akan bisa lebih terbantu. Nah, penemuan ini saat di revolusi industri 1.0 ini di mana mesin uap ditemukan, ini menjadi sangat penting karena sebelumnya kita masih sangat mengandalkan dulu pakai tenaga otot atau tenaga manusia, air hingga angin, di mana untuk menggerakkan alat kerja yang ada pada saat itu. Lalu masalahnya yang dihadapi saat itu adalah di mana tenaga manusia itu mungkin tidak bisa dipakai selama 24 jam seharian tanpa istirahat. Sehingga dengan adanya mesin uap, dia bisa membantu pendistribusian barang secara besar-besaran dapat dilakukan menggunakan bantuan kereta, karena kereta yang bertenaga uap itu ya, sehingga prosesnya bisa lebih berjalan dengan lebih cepat dan lebih efisien. Lalu maju ke sini ada proses revolusi industri di 2.0, di mana mulai digunakan penggunaan mesin produksi massal dengan menggunakan tenaga listrik atau bahan bakar minyak. Nah, di sini pada revolusi 2.0 ini sudah mulai ditemukan dimulai dengan adanya penemuan listrik, di mana mesin sudah mulai menggunakan tenaga listrik sehingga penggunaan manusia bisa dikurangi, lalu mesin-mesin pun bisa beroperasi dengan lebih cepat dan efisien dibandingkan tadi saat menggunakan mesin uap ya. Lalu
dari sini mulai menghasilkan konsep produksi massal, di mana dilakukan produksi yang besar-besaran saat melakukan kegiatan produksi. Jadi sehingga industri manufaktur saat itu ya dia dapat produksi barang dengan volume yang lebih besar dibanding era di sebelumnya atau di era industri 1.0. Nah, setelah sininya dimulai tahun-tahun 50-an, tahun 1969 ya, itu tenaga otot dan tenaga uap itu sudah diganti, lalu mulai ada perubahan lagi. Jadi di masa ini industri manufaktur mulai mengandalkan komputerisasi. Jadi kita di sana mulai dilakukan penggunaan komputer untuk proses produksi atau computer aided design atau computer aided mesin, CAD dan CAM itu mulai dipakai, di mana sebelumnya pada saat revolusi industri 2.0 itu masih menggunakan tadi hanya listrik saja tanpa menggunakan bantuan dari komputer. Jadi di sana manusia masih memegang peranan penting dalam produksi barang. Nah, di industri ketiga ini mulai dipakai alat bantu, yaitu di teknologi informasi dan mesin otomasi. Di sini mesin-mesin mulai bergerak secara otomatis dengan menggunakan komputer atau robot. Lalu mesin juga menjadi bagian yang sangat penting dalam proses kegiatan produksi atau industri dan merupakan hal yang dianggap sangat mewah waktu itu. Dan keberadaan komputer pun di saat di revolusi industri 3.0 ini dia menjadi hal yang sangat penting waktu itu. Lalu di sini mulai menggantikan banyak peran manusia sebagai operator, sehingga bahkan waktu itu negara-negara maju seperti di Eropa, di Amerika, mereka mulai menerapkan ekonomi informasi, di mana mereka menggunakan teknologi informasi dalam kegiatan ekonomi, seperti pada sektor jasa seperti bank, teknologi informasi dan bahkan ke industri perfilman saat itu. Nah, kemajuan pada fase industri 3.0 ini akan menjadi cikal bakal perubahan dari data analog menjadi data digital. Di mana jika dulu kita merekam musik mungkin dengan kaset atau pita ya, ini sudah kita mulai gunakan CD, lalu beralih mungkin kalian nggak mengalami ada laserdisc, ada sekarang udah mulai ke Blu-ray. Jadi ini terjadi karena ada peran komputer yang bisa bekerja dengan data digital. Jadi bisa dibilang bahwa di revolusi industri 3.0 ini adalah masa di mana dianggap sebagai atau disebut sebagai digital revolution, atau mulai adanya revolusi digital. Nah, masuk ke era revolusi industri 4.0 ya, dimana tentu kita sudah masuk ke era modern. Nah, konsep industri 4.0 sendiri pertama kali digunakan di masyarakat itu pada tahun 2011 ya kemarin, lalu tepatnya pada saat pameran di Hannover, Jerman, di mana diperkenalkan mesin-mesin yang terintegrasi dengan jaring internet atau Internet of Things, di mana semua hal yang terkait dengan kegiatan baik itu industri atau kegiatan lainnya terintegrasi oleh jaringan internet. Nah, dalam revolusi industri 4.0 ini ada beberapa ada beberapa prinsip yang menjadi penting dalam proses revolusi industrinya, bahwa dalam proses revolusi industri di 4.0 ini ada namanya interkoneksi atau interconnection, ada hubungan antar bagian-bagian di suatu jaringan. Jadi ada hubungan antara manusia dengan alat, dengan mesin, di mana elemen-elemen itu saling berkomunikasi satu sama lain dengan menggunakan Internet of Things atau IoT. Lalu hal lainnya adalah ada namanya transparansi informasi di sini, di mana kita sudah menggunakan teknologi untuk berbagi informasi, di mana teknologi ini memungkinkan dan memudahkan seseorang dalam mengumpulkan berbagai jenis data penting dalam proses produksi, untuk proses mengambil keputusan, di mana contohnya seperti dulu mungkin kalau kita melakukan proses planning produksi atau planning aktivitas, kita menggunakan sifatnya manual. Nah, ini ada namanya Internet of Things yang membantu prosesnya. Nanti ada namanya Big Data yang memudahkan dalam melakukan analisa data yang terkait dalam pengambilan keputusan. Lalu prinsip lainnya masalah ada bantuan teknis di IoT ini, di mana informasi itu menjadi sangat penting dalam mengambil keputusan dan mencari masalah yang dengan cepat. Nanti ada namanya seperti cyber system, itu sistem integrasi antara mesin, lalu komputer dan internet, yang dimana dia akan membantu manusia dalam menyelesaikan pekerjaan berat dan berbahaya jika dilakukan secara manual. Nah, di prinsip lainnya, prinsip dalam pengambilan keputusan, nanti si cyber physical system itu akan memutuskan sendiri secara otomatis terkait dengan bagaimana dalam melaksanakan suatu tugas, melakukan fungsi-fungsi dengan benar, di mana tanpa membutuhkan campur tangan dari pihak eksternal lagi. Jadi sudah bilang otonomi
optimisasi. Nah, jadi revolusi industri keempat itu adalah kita bagaimana teknologi seperti kecerdasan buatan atau artificial intelligence, lalu ada namanya kendaraan otonom dan internet saling mempengaruhi kehidupan manusia. Ini gambaran terkait dengan revolusi industri, di mana nanti adanya autonomous robot, ada proses simulasi, ada integrasi sistem, lalu ada IoT atau Internet of Things, lalu cyber security, cloud computing, additive manufacturing. Itu apa namanya? Additive manufacturing itu seperti apa? Dia proses manufaktur yang dengan cara menambahkan ribuan lapisan kecil yang dikombinasikan untuk menghasilkan barang. Itu mirip kayak 3D printing 3 dimensi ya, yang sekarang sudah mulai orang banyak pakai juga. Lalu ada namanya augmented reality dan big data. Nah, dalam revolusi industri 4.0 ini diharapkan semua sistemnya itu dia bisa dapat mengoptimalkan produksinya atau kegiatan produksi, karena bisa memberikan keuntungan bagi perusahaan secara lebih efisien dan efektif, dan tentu saja sangat berpengaruh dalam industri yang ada, di mana yang masih mengandalkan peralatan-peralatan manufaktur yang mahal, sehingga kita bisa mendapatkan proses yang lebih simpel dan lebih efisien. Nah, manfaat-manfaat dari sistem ini adalah bisa kita punya potensi untuk memberdayakan individu serta masyarakat, lalu meminimalisir resiko dari human error, lalu meningkatkan efisiensi produktivitas dan proses produksi, sehingga saat kita melakukan produksi barang dengan volume yang banyak, kita bisa menggunakan sumber daya yang lebih sedikit. Lalu ada nanti namanya data-data yang terhubung ke cloud computing di sini, mungkin bisa dengan ERP atau SAP atau Oracle, yang mungkin bisa membantu proses dalam melakukan atau meningkatkan produktivitas. Cloud computing itu pasti dalam cloud computing kita bisa bilang bahwa data-data yang ada di situ lebih terjamin keamanannya. Kalau mungkin dulu kita saat menggunakan ERP lebih sifat on premise atau di tempat masing-masing perusahaan, sifatnya yang di tempat perusahaan masing-masing. Nah, dengan adanya cloud computing maka kita bisa memudahkan, kita bisa akses dari mana saja dan kapan saja. Nah, tujuan dari proses ini adalah untuk meningkatkan visibilitas terhadap proses produksi atau proses industri yang dilakukannya, dan juga untuk memangkas biaya-biaya mungkin terkait dalam aktivitas industri. Nah, bicara terkait dengan revolusi industri 4.0 ini, kita tidak bisa lepas dari VUCA, atau panjangannya adalah volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Ini merupakan diperkenalkan dulu di militer untuk saat mereka melakukan agresi ya di Timur Tengah kalau tidak salah. Nah, ini kalau dulu dipakai oleh militer, tapi kesininya mulai dipakai oleh pihak-pihak yang umum juga. Mereka pakai karena sangat related dengan kondisi yang ada di saat ini. Jadi VUCA ini dia berkaitan dengan cara orang dia melihat kondisi saat membuat keputusan, terus mencanangkan sesuatu, lalu mengelola resiko-resiko yang ada, lalu mendorong perubahan dan memecahkan masalah. Karena itu di sini VUCA dianggap bisa mendorong kapasitas sebuah perusahaan dalam menghadapi perubahan dinamis di masa revolusi industri 4.0 ini. Nah, kalau saya jelaskan satu-satu, VUCA itu atau yang pertama di volatility atau ketidakpastian ya, di mana kondisinya itu bergerak sangat cepat sekali. Mungkin dulu kita saat kita baru belajar satu metode atau teknologi, ternyata tidak lama langsung ada perubahan teknologi baru. Bahkan mungkin saat kita baru belajar kayak dasar teknik tentang suatu sistem, atau sudah ada namanya artificial intelligence lah, di mana yang bisa dibilang kondisi sekarang itu bergerak atau berubah sangat cepat. Lalu yang kedua ada uncertainty, di mana ada ketidakpastian. Jadi kondisi saat ini memang di era global ini semuanya bisa bilang tidak pasti. Semua bisnis suatu bisnis bisa berubah-ubah dengan cepat. Mungkin dulu pernah booming, sekarang mungkin udah tidak lagi. Contoh dulu kan, kalau zaman dulu bisa bilang kayak tambang atau minyak, itu bisa dibilang industri yang paling favorit. Sekarang kita lihat sendiri, mungkin untuk tambang batu bara mulai meningkat karena perubahan dari beberapa negara seperti Cina yang butuh material itu. Tapi untuk yang minyak kita bilang dulu untuk anak teknik ya, harapannya bisa masuk ke minyak, sekarang malah di minyak sendiri lagi
lagi bermasalah di harganya yang kurang bagus, sehingga banyak perusahaan-perusahaan minyak yang tiarap di sini, bahkan beberapa orang yang di layoff lah, di pengurangan, di bisa bilang ya kondisinya bisa bilang bisa tidak pasti lagi. Contoh lain kayak Garuda dulu mungkin dibilang sekarang kondisinya karena banyak pesaing di penerbangan ya, mungkin kalau tidak disupport disuntik dana dari negara, saya nggak tahu lah akan seperti apa. Cuma karena ada suntikan dari negara menyebabkan dia masih bisa bertahan di situasi yang tidak pasti seperti sekarang. Contoh lainnya kayak di Pizza Hut, mungkin kita bisa lihat di sekarang kondisinya di jalan, mereka dulu bisa bilang kayak merupakan restoran yang bisa dibilang kelas atas lah, atau yang di kalangan tertentu yang bisa menikmati di sana. Karena sekarang kondisi sekarang, bahkan Pizza Hut pun mereka hampir bisa dibilang kayak di jalan-jalan pinggir jalan mereka menjajakan menu-menu yang ada di mereka, sehingga mungkin dibilang tidak bisa dianggap sebagai atau tidak bisa dibilang kondisinya sudah tidak sama seperti dulu lagi. Lalu yang kompleksitas, di mana itu sekarang itu semuanya sangat kompleks, atau saat kita ada banyak faktor yang mungkin sekarang ini yang berpengaruh. Mungkin kalau dulu kita bilang faktor-faktor kayak penjualan, mungkin kayak sifatnya kayak pesaingnya cuma satu lah, atau kalau kita produksi kacang, misalnya kacang Garuda, mungkin saingannya kacang dua kelinci ya. Tapi kalau sekarang ada banyak hal faktor yang berpengaruh dalam suatu usaha bisnis, kayak contohnya kayak sekarang udah mulai adanya toko online, sosmed, yang artinya saluran-saluran kita dalam melakukan penjualan atau saingan kita juga akan banyak yang bersumber dari hal-hal tadi. Lalu yang terakhir itu adalah ambiguitas, di mana situasi sekarang memang tidak bisa bilang mendua lah, bikin orang bingung semuanya. Mungkin kayak dulu model cara kita melakukan penjualan yang door to door mungkin bisa dibilang yang paling bisa bilang masih efektif lah, sekarang mungkin tidak bisa lagi dipakai karena ada beberapa tadi seperti yang masalah, ada yang orang bisa jual pakai online atau pakai sosmed seperti itu. Nah, dari situ, dari kondisi tadi, dengan melihat masalah volatility atau perubahan yang tidak perubahan yang sangat cepat berubahnya, kondisi yang sangat cepat perubahannya, lalu proses yang kondisi yang tidak pasti atau uncertainty, lalu kondisi yang kompleks sekarang, lalu masalah ambiguitas. Ini makanya sebagai orang teknik kita perlu bisa mengantisipasi, atau bisa dibilang kita harus bisa beradaptasi supaya bagaimana kita bisa bertahan dengan kondisi-kondisi yang ada saat itu. Maka sebagai orang teknik kita dituntut memiliki beberapa kemampuan untuk bisa bersaing di dunia kerja. Nah, terkait dengan skill-skill yang mungkin yang harus dimiliki oleh seorang insinyur di revolusi industri 4.0 ini ada beberapa, saya dapat referensi dari World Economic, di forum World Economic. Yang pertama adalah complex problem solving, di mana kemampuan kita sebagai manusia untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah yang kompleks. Nah, ketika kita punya kemampuan ini, insya Allah kita bisa bersaing bisa bertahan di era revolusi industri 4.0 ini. Lalu yang kedua adalah critical thinking, kemampuan kita untuk berpikir kritis. Kita mampu melihat misalkan potensi-potensi improvement atau hal yang kira-kira bisa dilakukan perbaikan. Jadi ini skill yang harus kita miliki. Lalu creativity atau kreativitas ya. Jadi kemampuan kita sebagai manusia untuk kreatif, bisa melakukan inovasi-inovasi atau perbaikan-perbaikan. Lalu skill lain yang keempat adalah people management, bagaimana kita mengelola orang-orang, menggerakkan orang untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Lalu skill yang kelima adalah coordinating with other, atau kemampuan untuk melakukan koordinasi dengan pihak lain, pihak luar, melakukan kolaborasi, sinergi, atau bekerja sama untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Lalu skill yang keenam, emotional intelligence, atau kecerdasan kita dalam mengelola diri kita secara emosional kita, lalu bagaimana kita menyesuaikan dengan atau merespon terhadap kondisi di luar kita atau dengan orang lain. Lalu ada kemampuan di judgment dan decision making, di mana kemampuan kita untuk bisa menilai dan mengambil keputusan secara cepat dan tepat.
Nah, skill ini harus yang sangat dibutuhkan dalam yang menurut forum ini ya, yang dibutuhkan seseorang untuk bisa bersaing di era Industri 4.0, bahwa dia bisa melakukan penilaian, lalu mengambilkan suatu masalah, terus bisa mengambil keputusan dengan cepat, bagaimana apa solusinya, lalu akan seperti apa itu penerapannya. Lalu yang ke-8 adalah service orientation, atau di mana dia berorientasi pada bagaimana memberikan pelayanan terbaik kepada baik itu customer internal maupun ke customer eksternalnya. Lalu kemampuan negosiasi, itu kemampuan kita melakukan negosiasi atau melakukan meyakinkan orang lain supaya mengikuti apa yang kita harapkan, atau bagaimana supaya didapatkan keputusan yang bisa dibilang kayak win solution lah, untuk dimana kita dapat tujuan yang kita mau, dan yang di pihak luar pun mendapatkan apa yang mereka harapkan juga. Lalu yang terakhir, menurut forum ini, kemampuan yang wajib dimiliki untuk sukses di era 4.0 ini adalah kemampuan di cognitive flexibility-nya, atau di kemampuan untuk bisa beradaptasi yang terbuka terhadap hal-hal yang baru. Jadi tidak menutup diri di sini. Nah, ini skill-skill yang harus bisa dimiliki untuk bisa sukses dan bisa bersaing di era era industri 4.0, di mana ini hal yang harus kita latih terus menerus supaya jadi suatu value atau nilai di diri kita. Nah, sedangkan untuk profesi yang bertahan di era revolusi 4.0, yang pertama adalah industri kreatif, lalu di teknologi informasi atau IT ya. Lalu ada pendidikan, ada pelayanan kesehatan, ada jasa konstruksi, profesional, dan manajer. Ini menurut forum itu ini yang profesi yang bisa bertahan di era revolusi industri. Nah, makanya sebagai orang teknik itu kita harus bisa mengupgrade diri kita supaya kita bisa memberikan nilai lebih dibanding dengan mungkin dari lulusan-lulusan dari bidang studi yang lain. Jadi seperti yang tadi di awal saya sampaikan, bahwa keuntungan dari orang teknik adalah kita banyak belajar tentang hal-hal, ya ini yang saya bicara karena saya di teknik industri kebetulan ya, hal-hal yang mungkin semua orang tidak tahu secara keseluruhan. Contohnya kayak di industri itu kita belajar yang kita pelajari masalah tadi manajerial, dan mungkin sifatnya yang ke teknikan ya, teknik yang mungkin tidak semua program studi atau jurusan itu miliki. Itu mungkin karena waktu terbatas, saya juga mohon maaf agak ini nanti kalau ada pertanyaan ya bisa disampaikan. Jadi hal yang mungkin kesimpulan yang bisa sampaikan di penyampaian saya hari ini adalah bahwa untuk menghadapi revolusi industri 4.0, terutama dalam masa pandemik COVID ini ya, di mana saat ini memaksa kita untuk melakukan penggunaan teknologi informasi dan sejenisnya. Nah, seorang itu harus memiliki kemampuan yang tidak akan bisa dilakukan oleh mesin. Jadi hal-hal yang nanti mesin tidak bisa lakukan, kita harus bisa punya kemampuan itu, punya keahlian di situ untuk bisa sukses di era 4.0 ini. Lalu kondisi sekarang adalah industri itu membutuhkan karyawan atau pekerja yang terus belajar, cepat beradaptasi, dan melek teknologi. Nah, profesi teknik sebagai salah satu industri yang akan berkembang itu tidak luput dari perkembangan teknologi informasi seperti artificial intelligence dan sejenisnya. Maka untuk itu pekerjanya itu dituntut untuk terus belajar melek teknologi dan cepat beradaptasi, sehingga serta wajib menguasai banyak skill agar sukses dalam era revolusi industri 4.0. Mungkin itu dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya Bapak Irfan Dadi, MT selaku pemateri pertama.